Shalom semuanya. Shalom. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Yang amin hidupmu pasti luar biasa. Saudara, saya akan melanjut khotbah saya yang minggu lalu ya. Karena kemarin belum selesai. Intinya manusia hidup ingin mencari kebahagiaan atau kepuasan. Tapi kita terdoktrin oleh dunia harus cari uang. Saya punya selidik, uang tujuannya ya itu yang tadi saya katakan, mencari kebahagiaan dan kepuasan. Apakah uang itu bisa membuat seseorang mengalami kepuasan atau kebahagiaan yang sejati? Nah, ini yang saya mau bahas ya. Jadi semalam itu kurang lebih jam 11 saya ke rumah sakit karena kokonya Lucy itu meninggal dunia ya. Nah, sebelum meninggal dunia itu ada jantungnya berdetak begitu lambat. Jadi itulah pertama kali saya melihat seseorang tuh menghembuskan napasnya terakhir. Dari ada sampai nggak ada ya. 11:14 akhirnya dia meninggal dunia. Nah, itu dicoba dengan berbagai cara, ditekan-tekan lah, inilah, itulah, berharap ada mujizat, tetapi akhirnya lewat. Saudara, kalau saya diposisikan seperti itu, artinya di dalam rumah sakit yang dalam kondisi nyawa itu taruhan, uang itu nggak ada arti loh. Ya, nah, kita sering mendapat satu ya pengajaran doktrin, kalau lu mau bahagia lu harus punya banyak uang. Nah, ini terobsesi oleh seorang ibu hidup di kota kecil yang capek hidup dengan pas-pasan. Dia punya anak laki-laki itu gantengnya luar biasa, bintang film aja kalah. Karena dia terobsesi begitu. Nah, mungkin ini filosofi hidup. Kan masing-masing punya filosofi hidup. Kalau mau bahagia, lu harus banyak uang. Mungkin si ibu itu juga punya prinsip seperti itu, ya. Sehingga dia pesan kepada si anaknya yang gantengnya lebih dari bintang film. Nak, kalau kamu mau cari pasangan, mau cari istri, kamu cari wanita yang kaya raya. Itu udah dimasukin tuh, mungkin dari SMP, udah kamu ganteng banget, gini. Nanti kalau cari wanita yang kaya raya ya. Nah, singkat cerita, akhirnya si anaknya ini mendapat seorang wanita benar kaya raya. Nah, pemikiran si ibu ini pasti bahagia ya. Ibu ini tinggal di kota kecil kayak sekarang, mungkin di Jakarta kota besar, dia tinggalnya di Tegal lah, kurang lebih begitu. Saudara menjamin itu jadi kebahagiaan? Saudara tahu itu maksudnya akhirnya menikahlah dengan wanita yang kaya raya. 6 bulan kemudian baru kelihatan dia punya aslinya. Saudara tahu apa yang terjadi? Jadi mantu dari ibu itu dong ya. Si wanita ini bikin pelaturan, kamu nggak boleh sering berkunjung ke orang tua kamu. Saudara bayangkan, ketika melahirkan aja, itu mungkin di masa pandemi kali ya, usia 3 bulan aja baru boleh lihat loh. Mungkin takut virus kali lah, atau apa gitu ya. Lama-kelamaan akhirnya si mantunya, yang perempuan kaya raya ini bikin satu pelaturan, supaya dia jangan sering berkunjung ke mamanya. Dan itu boleh hanya di Imlek. Saudara bisa bayangkan? Ya, dengan alasan inilah, itulah, jauhlah, apalah gitu. Singkat cerita, dengan kondisi begitu, ditambah lagi si suaminya ini, si laki-laki yang paling ganteng di satu sekolahan, itu dijadikan apa? Saudara tahu nggak? Oleh istrinya ini yang kaya raya, dijadiin office boy. Tekanan batin tuh. Ya, singkat cerita, berjalannya waktu, punya anak 2, mungkin tekanan batin, si laki-laki yang seganteng satu kampung itu mengalami sakit namanya Parkinson. Saudara tahu ya, kalau sakit Parkinson itu kalau mau geter-geter gitu ya, kalau jalan kan gitu. Jadi kelihatannya ya nggak gagal lagi. Sehingga istrinya selingkuh dan akhirnya diceraikan. Bahagia nggak? Endingnya bahagia nggak? Si ibu itu punya pendapat, filosofi, uang bisa bikin bahagia. Sekarang saudara bisa nangkap sesuatu ya. Oh, itu karena yang cerita orang yang tidak punya uang.
pengen punya uang. Nanti saya cerita, orang yang kaya raya nanti akhirnya dia ngomong apa tentang uang? Steve Jobs, ya. Tapi nanti, oke, itu saudara harus nangkap dulu ya. Saya mau bahas dulu, intinya manusia hidup ingin mencari kebahagiaan dan kepuasan. Biasanya itu didapat ketika dia mengalami keberhasilan, ya, kesuksesan. Dan kemarin saya bahas kesuksesan atau keberhasilan oleh, ya anggap aja dunia aja ya. Dunia memberi satu pelajaran bahwa untuk sukses, ini 100%, ini saya ulang dulu sebentar. Itu dibagi 3, 50% ditentukan oleh cara pikir, ya. Mindset ditentukan oleh hati. Jadi kebesaran hati akan menentukan kesuksesan. 30% ditentukan oleh apa yang kau lakukan berulang-ulang. Akhirnya itu menjadi kebiasaan atau menjadi skill. Misalnya saudara kalau mau sekolahnya dapat juara, saudara harus melakukan berulang-ulang apa? Misalnya rajin bikin PR, bangun pagi, rajin belajar. Kalau mau jadi atlet nasional harus latihan. Latihan itu kan selalu lakukan berulang-ulang. Ternyata itu menentukan keberhasilan 30%. Pemain sepak bola bisa hebat gitu, dia pasti nendang bolanya satu hari mungkin 1000 kali. Nggak mungkin dia nendang bolanya 1 bulan 2 kali. Saya nggak bisa kebayang masa orang seperti ini bisa berhasil walaupun hatinya besar untuk mau meraih juara dunia, tapi 30% yang melakukan apa yang berulang-ulang. Sebulan baru 2 kali nendang bola. Berhasil nggak? Enggak. 20% ditentukan oleh pendidikan. Saudara sekolah musik nggak mungkin jago masak. Kurang lebih gitu ya. Udah tangkap ini? Nah, dunia berkata, kalau kamu punya ini 3, terus masih belum berhasil, ada satu lagi, namanya faktor X. Kurang lebih minggu lalu saya sampaikan itu ya. Apa itu X? Dunia berkata, faktor luck, keberuntungan. Kalau orang Chinese bilang, faktor hoki. Kalau mungkin orang Jawa ya Bu ya, atau orang mana bilang suratan takdir, betul nggak? Jadi faktor X. Kemarin saya udah bahas. Kalau dia bahasa rohaninya, faktor X itu adalah faktor kasih karunia. Nah, sampai situ ya. Jadi ternyata perlu faktor X. Nah, yang sekarang saya mau bahas tentang faktor X. X ini siapa sebenarnya? Dia adalah Kristus. Dunia sebenarnya mau mengakui tapi malu-malu kucing. Sehingga dikatakan Merry Christmas, Merry Xmas. X itu Christmas. Ya, faktor Tuhan sesungguhnya ya. Kalau kita berkata itu faktor kasih karunia. Ternyata hanya Tuhan yang bisa buat kebahagiaan atau kepuasan sejati. Perlu kasih karunia. Nah, kasih karunia itu tidak bisa ditakar dengan sejumlah uang. Tangkap ini nih. Nah, saya mau bahas pelan-pelan supaya saudara bisa menangkap dengan jelas lah ya. Jadikan ini nanti filosofi hidup saudara. Kita segala-galanya perlu uang, tapi jangan jadikan uang itu segala-galanya. Mudah-mudahan filosofi hidup ini boleh masukin ke dalam hati. Ya, jangan saudara bilang nggak perlu uang, ya. Berarti sininya ada konslet sedikit, ya. Coba kita baca ini, Pengkhotbah 3 ayat 13, ya. Tanpa faktor X, tanpa faktor kasih karunia, X itu dunia kan berkata faktor X apa? Keberuntungan, luck, apa hoki, ya. Saudara baca ini. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah faktor X, pemberian Allah. Lanjut, Pengkhotbah 5 ayat 19. Supaya saudara bisa nangkep nih. Coba baca Pengkhotbah 5 ayat 19. Pengkhotbah 5 ayat 19. Saya baca ya. Setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Kerja banting tulang dapat sesuatu. Juga itu pun apa? Sama-sama katakan faktor X apa? Kasih karunia. Tangkap? Sekarang coba saudara lihat
Pengkhotbah 6 ayat 2 tanpa faktor X. Apa? Kasih karunia, tanpa faktor kasih karunia. Ayo, Pengkhotbah 6 ayat 2. Orang yang dikarunia Allah, kekayaan, uang dong, harta benda, dan kemuliaan, sehingga dia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak punya faktor X. Ini bahasa gampang ya, saya baca yang benar ya. Tetapi orang itu tidak dikaruniakan kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara baca 3 ayat ini, saudara nangkep gak betapa besarnya peran faktor kasih karunia? Kalau orang dunia bilang faktor rezeki. Sehingga orang Chinese punya prinsip hoki nomor 1, pendidikan nomor 2. Ya karena ada orang sih lulusan SD udah gedenya mimpin banyak dokter, padahal dia nggak sekolah dokter loh, punya rumah sakit. Saya sering katakan Eka Hospital kan dimiliki oleh Eka Cipta Wijaya, SD aja gagal lulus. Ya, faktor rezeki ini orang Chinese ya, itu nomor 1. Faktor pengetahuan, pendidikan itu nomor 2 ya. Setelah saudara menangkap peran faktor X itu, kasih karunia itu begitu penting. Kesaksian saya dulu sebentar ya. Saya dulu kan jadi pengusaha tuh ya, mau dapat uang itu sangat-sangat gampang. Sekarang saya oleh karena pandemi, akhirnya saya digiring Tuhan menjadi hamba Tuhan yang full time. Secara finansial keuangan, uang saya pasti lebih banyak dulu. Tetapi kalau saudara tanya, saya lebih bahagia mana dulu sama sekarang? Saya jawab, bahagia sekarang. Tapi kalau dilihat kantongnya, lebih banyak yang mana? Dulu. Kalau gitu faktor apa yang membuat saya lebih bahagia? Faktor kasih karunia. Tangkap ya. Nah sekarang saya mau cerita begini. Saudara tahu Steve Jobs ya?